Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, we are from Group 4 of Medical Laboratory Technology. Now we will deliver material about asking and giving advice. Before starting, I will introduce the members of group. First, there is Aisri Mulyati, then Haifa Nisha Zahra Januba, Hana Zafira Salsabelayan Putri, then Isa Nur Alam, and finally Isma Dwi Fitriani. So, let's get started. Asking and giving advice. The phrase used when you want to ask someone for advice or suggestion about what should be done in a kind and polite manner. Artinya, ungkapan yang digunakan ketika ingin meminta kepada seseorang sebuah nasihat atau saran tentang apa yang seharusnya dilakukan dengan cara yang baik dan sopan. Giving advice is to give someone a recommendation about what should be done. Giving advice adalah memberi seseorang sebuah rekomendasi atau saran tentang apa yang seharusnya dilakukan. Purpose. Advice atau nasihat bertujuan untuk memberikan saran-saran yang bersifat membangun. The purpose of an advice is kinda like an expression that contains some suggestion to motivate someone. Maksud dari sebuah advice adalah seperti ungkapan yang mengandung beberapa saran untuk memotivasi seseorang. Okay, I will give you an example about asking for giving advice. Number 1, do you have any advice for me? Yaitu, apakah Anda punya saran untuk saya? Number 2, do you have any idea for me? Apakah Anda punya ide untuk saya? Number 3, can you tell me what I should do? Yaitu, bisakah Anda memberitahu saya apa yang harus saya lakukan? Number 4, do you have any suggestion? Yaitu, apakah Anda punya saran? Number 5, what should I do? Yaitu, apa yang harus saya lakukan? Next, if you were me, what would you do? Jika Anda adalah saya, apa yang akan Anda lakukan? Next, will you give me some suggestion, please? Tolong beri saya saran. Next, what do you recommend? Yaitu apa yang Anda rekomendasikan. Next, please tell me what should I do? Yaitu tolong beritahu saya apa yang harus saya lakukan. Okay, thank you. Giving advice number 1. I think you so. Pertama-tama, kita dapat memberikan nasihat atau masukan kepada seseorang dengan mengatakan I think you so. Yang berarti, aku rasa kamu harus atau seharusnya. Ini adalah bentuk nasihat yang mendasar dan netral untuk seseorang dan tidak bersifat memaksa. Example, I think you should consider asking for a pay raise. I think you should drink more water. Nomor 2, why don't you? Yang kedua, kita bisa memberikan nasihat kepada seseorang dengan mengatakan why don't you? Mengapa kamu tidak? Untuk bentuk saran yang lebih halus, tidak ada paksaan dalam bentuk kalimat ini dan lawan bicara memiliki hak penuh untuk mempertimbangkan. Example, why don't you tell her what you've been having in mind? What do you wear to coat you just bought? Number 3, have you talk about? Selanjutnya, untuk memberikan saran yang lebih halus lagi, kita dapat mengungkapkannya dengan have you talk about? Pernahkah kamu berpikiran untuk? Dengan frasa ini, kita jauh dari kesan menggurui. Example, have you talk about applying for a scholarship? Have you talk about seeing a doctor? Number 4, I don't know if it's a good idea. I want. Kita juga bisa menggunakan frasa ini untuk menyampaikan nasihat yang bertentangan dengan apa yang sedang dipikirkan lawan bicara dalam bentuk pengandaian. Contohnya,
I won't buy a new phone if my old one could work still. I want to work if I were feeling unwell. Number 5. Maybe you should try. Apabila kita ingin menekankan suatu saran atau nasihat secara halus, kita bisa coba dengan mengatakan maybe you should try. Mungkin kamu bisa coba, contohnya maybe you should try to diet. Maybe you should try updating your computer. Nomor 6. I want. Kita juga bisa menggunakan frasa ini untuk menyampaikan nasihat yang bertentangan dengan apa yang sedang dipikirkan lawan bicara dalam bentuk pengadaian. Contoh, I won't buy a new phone if my old one could work still. I won't walk to work if I were feeling unwell. Nomor 7. If I were you, I would. Untuk versi yang positif dari nomor sebelumnya, kita bisa menggunakan frasa ini. Contohnya, if I were you, I would wait for him. If I were you, I would let my parents know. Nomor 8. My advice is to. Untuk memberikan saran atau nasihat secara lebih gamblang, frasa ini dapat mewakilkannya. Contohnya, my advice is to stop demanding too much from him. My advice is to call the police. Nomor 9. Have you tried? Cara lain untuk memberikan saran secara halus seperti halnya mengatakan have you talked about adalah lewat frasa have you tried. Sudahkah kamu mencoba? Contohnya, have you tried sending them an email? Have you tried visiting their website? Nomor 10. You ought to. Selain itu, kita juga bisa menasihati seseorang dengan sedikit lebih terang-terangan. Kita bisa memulainya dengan mengatakan you ought to, kamu harus atau seharusnya. Contohnya, you ought to tell your parents. You ought to do more exercise. Nomor 11. Add recommend. Untuk memberikan nasihat berupa rekomendasi, kita bisa menggunakan frasa ini. Contohnya, I'd recommend taking a part-time job. I'd recommend that you buy the black one. Nomor 12. It suggests. Masih dengan konotasi yang sama, kita bisa mengatakan it suggests untuk berbagi saran dengan orang lain. Example, it suggests seeing him at his office. It suggests that you bring the key with you. Accepting advice atau menerima nasihat yaitu kalimat yang dapat kita gunakan pada saat kita menerima nasihat dari orang lain. Dan berikut adalah beberapa contoh kalimat yang dapat kita gunakan pada saat kita menerima nasihat dari orang lain. Yang pertama yaitu that's good idea, I will do it. Yang artinya itu ide yang bagus, aku akan melakukannya. Selanjutnya yaitu I will try, thank you. Yang artinya saya akan mencoba, terima kasih. Dan selanjutnya yaitu sure, I can do it. Tentu saya bisa melakukannya. Dan selanjutnya yaitu yeah, you are right. Yang artinya ya, kamu benar. Next, why didn't I think of that? Yang artinya mengapa saya tidak memikirkan itu? Dan yang terakhir yaitu that's the best one, I will try that. Yang artinya itu yang terbaik, saya akan mencobanya. Dan itulah beberapa kalimat yang dapat kita gunakan pada saat kita menerima nasihat dari orang lain. Expression refusing suggestion or advice. Jadi, ekspresi apa yang kita gunakan untuk menolak saran dari orang lain? I can't do that. Saya tidak bisa melakukan itu. I'm afraid I can't. Saya takut saya tidak bisa. Could you give me another way? Bisakah kamu memberikan saran yang lain? I think it can solve my problem. Saya pikir itu tidak bisa menyelesaikan masalah saya. I'm not sure. Saya tidak yakin. How about other suggestion? Bagaimana dengan saran lainnya? I don't think I can. Saya tidak merasa saya bisa.
Here is an example dialogue expression asking advice or suggestion. Jadi, di sini ada contoh percakapan yang menanyakan saran kepada orang lain. First dialogue. Percakapan pertama antara Pandu dengan Dimas. Kata Pandu, I think I need to improve my English. What do you suggest me to do? Saya pikir saya perlu meningkatkan bahasa Inggris saya. Apa yang bisa Anda sarankan untuk saya lakukan? Kalimat what do you suggest me to do adalah contoh expression asking advice. Dijawab oleh Dimas, it's better for you to take an English course. The best one is at Pajajaran Street. Lebih baik Anda mengambil kursus bahasa Inggris, yang terbaik ada di Jalan Pajajaran. So, Pandu asked Dimas for advice on how to improve his English. Okay, let's move on to the next example dialogue. Second dialogue. Percakapan kedua antara Ratih dengan Bayu. Kata Ratih, I feel very tired lately. Do you have any suggestion, Bayu? Saya merasa sangat lelah akhir-akhir ini. Apakah Anda punya saran, Bayu? Kalimat do you have any suggestion adalah contoh expression asking advice. Dijawab oleh Bayu, you should take some vitamins and rest now so that your body condition will remain on guard. Anda harus mengonsumsi vitamin dan istirahat yang cukup agar kondisi tubuh Anda tetap terjaga. So, in the dialogue, Ratih feel tired and asks Bayu for advice. And this is an example of dialogue on giving advice. Jadi di sini ada contoh dialog mengenai giving advice atau memberi nasihat. Yang pertama yaitu ada Lucy dan Jen, dan yang kedua yaitu ada Lia dan Rose. Yang pertama, Lucy bilang ke Jen, Jen, I get a bad score on examination. What should I do? Yang artinya, Jen, saya mendapat nilai buruk pada ujian. Apa yang harus saya lakukan? Dan Jen menjawab, Lucy, you must study harder. Yang artinya, Lucy, kamu harus belajar lebih giat. Nah, di contoh pertama ini yang berperan sebagai giving advice yaitu Jen. Dan yang kedua ada Lia dan Rose. Lia bilang ke Rose, Rose, I feel dizzy. Yang artinya, Rose, aku pusing. Dan Rose menjawab, you need to see a doctor, so please go home early. Yang artinya, kamu perlu ke dokter, jadi harap pulang lebih awal. Dan di contoh kedua ini yang berperan sebagai giving advice yaitu Rose. So that is all from us. I hope the material that we convey is useful for all of us. If anyone wants to be asked, please write in the comments column. Thank you for attention and thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.